La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini Allah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya mencari ilmu, nikmatnya bersilaturahmi dengan ibu-ibu salihah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkah kudrah dan iradahnya kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan rutinitas kita ya di setiap subuh. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan sebagaimana doa Rasulullah di setiap subuh. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya, di setiap paginya. Mudah-mudahan dengan waktu yang penuh berkah kita melakukan sesuatu yang mudah-mudahan mengundang keberkahan Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin hari kehidupan kita semakin berkah, kemudian ilmu kita ya semakin berkah, dan mudah-mudahan hal kecil yang kita lakukan di setiap subuhnya menjadi wasilah untuk kita semua lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengkaji beberapa masalah keagamaan. Nah, dan diantaranya untuk hari ini kita akan mempelajari salah satu kunci untuk memahami ajaran agama Islam kita ya, bahwa kita di setiap subuh berikhtiar, mudah-mudahan Allah pilih kita diberikan kebaikan ya dengan difahamkan terhadap agama. Mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang dikehendaki Allah diberikan kebaikan maka pasti Allah akan pahamkan orang itu terhadap agama. Dan salah satu kunci untuk memahami ajaran agama Islam kita, salah satu kunci untuk mempelajari rahasia-rahasia ya isi dari Al-Quran ataupun Al-Hadis, diantaranya dengan mengkaji kuncinya yaitu bahasa Arab, walaupun dengan berbagai kompleksitasnya ya, kesulitannya, bismillah kita lalui. Dan untuk besok mungkin bahasa Arab itu hanya satu hari saja, Sabtu ya, besok kita praktek surah An-Naba ya, surah An-Naba kita langsung praktek menghafal mufradat yang ada dalam Al-Quran ya. Nah, untuk hari ini seperti biasa buku Al-Kahfi jilid 2, bagi yang sudah punya, bagi yang belum boleh menyimak saja. Nah, kita akan lanjutkan ya, ini materi baru karena kita sudah hatam ya di fi'il lazim dan muta'addi ya, fi'il transitif dan intransitif kita sudah hatamkan latihannya. Ada yang tersisa ya latihan sedikit, silahkan saja. Sekarang kita masuk pada materi baru yaitu fi'il ma'lum dan majhul yang diketahui pelakunya ya. Kalau ma'lum itu diketahui pelakunya, kalau majhul itu tidak diketahui pelakunya. Kalau secara definisi di buku Al-Kahfi, al-fi'lul ma'lum, fi'il ma'lum adalah ma zukira ma'ahu fa'iluhu, apa-apa yang disebutkan bersama fi'ilnya itu fa'iluhu, yaitu fa'ilnya. Nah, jadi fi'il ma'lum itu intinya tadi ya, yang diketahui pelakunya itu siapa gitu ya. Yang ma'lum itu artinya diketahui. Apanya yang diketahui? Yaitu subjeknya. Mislu, contoh, qara'a aliyun ad-darsa. Apa arti qara'a? Telah membaca. Aliyun ad-darsa, pelajaran. Jadi diterjemahkannya qara'a aliyun ad-darsa gimana? Ali telah membaca pelajaran. Ali telah membaca pelajaran. Mana subjeknya? Aliyun. Nah, apakah diketahui subjeknya? Diketahui. Kalau diketahui berarti jenisnya fi'il ma'lum ya, sama yang di pinggirnya. Yaqra'u aliyun ad-darsa. Yaqra'u sedang membaca, aliyun ali ad-darsa pelajaran. Ali sedang membaca pelajaran. Siapa subjeknya?
Aliyun. Nah, sehingga kalau diketahui maka disebutnya fi'il ma'lum. Nah, kemudian kalau fi'il majhul, wal fi'lul majhul, fi'il majhul, majhul itu artinya tidak diketahui ya. Huwa adalah ma hudzifa fa'iluhu yang hudzifa dibuang, fa'iluhu fa'ilnya, wa ju'ilal maf'ul dan dijadikan maf'ul objek ya. Naiban sebagai penggantinya. Naiban anhu sebagai pengganti darinya. Mislu contohnya kuri'a, apa arti kuri'a? Telah dibaca. Telah dibaca. Ad-darsu Pelajaran. Ini ya. Pelajaran telah dibaca. Siapa subjeknya? Tidak diketahui. Iya, tidak diketahui ya pelakunya. Kalau tidak diketahui pelakunya berarti fi'il majhul. Yuqra'u ad-darsa. Pelajaran sedang dibaca. Siapa yang baca pelajaran? Tidak diketahui. Silakan sekarang buat contoh dulu ya. Materi barunya segini saja dulu sedikit-sedikit. Silakan mau buat contoh sendiri, mau dari Al-Qur'an, dipersilahkan. Al-Baqarah 183. Baik, kita sama-sama lihat ya. Al-Baqarah. Nah, sebentar nih. 83 ya tentang puasa nih. Iya. Al-Baqarah ya, 183. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, ini silahkan yang akan diidentifikasi yang mana, Umi? Kutiba. Ya, kutiba. Kita identifikasi bareng-bareng ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Nah, kutiba apa artinya? Telah diwajibkan. Telah diwajibkan. Alaikum. Atas kamu sekalian. Atas kamu sekalian. Asyamu. Berpuasa. Jadi puasa telah diwajibkan. Puasa telah diwajibkan. Mana fa'ilnya? Tidak disebutkan. Tidak disebutkan majhul. Fa'ilnya tidak diketahui fa'ilnya. Kalau tidak diketahui fa'ilnya berarti ini maklum majhul. Majhul ya. Majhul itu tidak diketahui pelakunya. Baik, surah apa lagi? Atau boleh bukan dari Al-Quran juga, yang mau bikin sendiri boleh, yang dari Al-Quran boleh. Tuftahu abwabus samai. Baik, kita lihat ya. Surah apa itu? Coba. Ayami tuftahu abwabus samai. Itu belum diketahui suratnya. Ada sayujzauna ma kanu ya'malun gitu. Ya. Nggak apa-apa ya sambil nggak dilihatnya juga sayujzauna bima kanu ya'malun ya. Coba ada nggak? Nah, ini ternyata ada di surah Al-A'raf ayat 180. Coba kita lihat surah Al-A'raf 180. Sayujzauna makanu ya'malun. Nah, ini kita identifikasi bareng-bareng. Sa-nya sebagai salah satu tanda fi'il mudhari ya, akan. Sayujzauna. Nah, silahkan diidentifikasi apa arti sayujzauna. Balasan ya. Balasan. Jadi coba akan mendapatkan. Sayujzauna apa artinya? Kelak mereka akan dibalas. Ya. Yujzauna yajzi, kalau yajzi membalas, kalau yujza
dibalas ya. Dibalas. Yujzauna, apa arti yujzauna? Mereka akan dibalas. Mereka akan dibalas. Nah, mana subjeknya, ada nggak? Tidak. Ya, tidak ya. Mereka akan dibalas. Siapa yang balasnya gitu ya. Nah, ini kalau berarti kalau subjeknya tidak disebutkan atau tidak diketahui, fi'il maklum atau majhul? Majhul. Majhul. Majhul ya. Nah, jadi sayujzauna itu termasuk fi'il majhul. Tetapi kalau di penerjemahan bebas diartikannya mereka akan mendapat balasan, padahal kalau arti yang sesungguhnya kalau dilihat dari kebahasaan, mereka akan dibalas ya, dibalas harusnya diterjemahkan. Silahkan, ada lagi yang sudah menemukan baik bukan dari Al-Quran juga ya, silahkan saja. Misalnya saya nih mendapati fi'il seperti ini, apakah ini ma'lum atau majhul? Amma yatasa'alun. Baik, coba selain Umi dulu, coba Mi, ini biar pada mencari ini. Coba ya, ibu-ibu sudah mendapatkan fi'il apapun kita identifikasi. Coba Umi sudah 2 memberi contoh ya. Sekarang silahkan. Mau mencoba contoh fi'il maklum. Ya, silahkan Bunda Nunung. Ya. Jalasa Muhammad kursiyun gitu. Oh, ini Kursiun, ya? bukan dari Al-Quran ya, ya Bun. Gimana Bukan. Bunda Nunung? Jalasa Muhammad kursiyun ya, Bang? Muhammad. Jalasa Muhammadun alal kursiyyi gitu. Iya, Alal kursi. Baik, Bunda Nunung ngasih contoh jalasa Muhammadun alal kursiyyi. Coba Bunda Nunung diterjemahkan. Apa arti jalasa? Jalasa telah duduk. Telah duduk, kemudian Muhammadun Muhammad ala kursiyyi, di atas kursi. Jadi diterjemahkan secara semuanya, jalasa Muhammadun alal kursiyyi. Apa artinya? Muhammad telah duduk di atas kursi. Muhammad telah duduk di atas kursi. Siapa subjeknya? Muhammad. Muhammad. Jadi kalau jalasa itu ada subjeknya nggak? Ada. Ada. Ya. Siapa subjeknya tadi? Muhammad. Muhammad. Sehingga kita simpulkan jalasa Muhammad, jalasa itu maklum atau majhul? Maklum. Maklum. Ya. Yang diketahui pelakunya. Siapa pelakunya? Yaitu Muhammad. Baik. Bunda Nunung sudah ngasih contoh, coba yang lain. Coba Bunda Dokter. Silahkan. Kataba Zaidun Al-Qur'ana. Kataba Zaidun Al-Qur'ana. Bunda Nuraini ya. Iya, Bun. Coba kataba, apa arti kataba? Telah menulis. Telah menulis. Zaidun. Zaid. Al-Qur'ana. Al-Qur'an. Sehingga kita terjemahkan kataba Zaidun Al-Qur'ana. Gimana terjemahnya? Telah menulis Zaid akan Al-Qur'an. Nah, biasakan kalau nerjemah subjeknya dulu ya, Bun. Kataba Zaidun Al-Qur'ana. Gimana terjemahnya? Zaidun telah menulis Al-Qur'an. Baik. Apakah di dalam fi'il kataba ada subjek? Ada. Apa subjeknya tadi? Zaidun. Sehingga maklum majhul? Maklum. Bisa dirubah jadi majhul? Berarti kutiba bisa. Ya, silakan. Ditulis. Dirubah jadi majhul. Tadi kan kalau merubah jadi majhul
Dibuang fa'ilnya, kemudian maf'ul sebagai penggantinya. Silahkan dibuang zaidnya. Kemudian Kutibal kalau Quran. kutiba, Kutibal Quranu. ya kutiba al-Qur'anu. Nah, Al-Quranu. Quran telah ditulis. Siapa yang nulisnya? Tidak diketahui Diketahui. subjeknya. Berarti kutiba maklum majhul. 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 Baik, Bunda Nuraini ya sudah identifikasi sampai merubahnya. Silakan yang lain. Saya Bun. Silakan Bunda Nani Hajah Nani dari Kota Kembang. dari Kota Kembang. Putiha abu-abun. Bisa nggak? Langsung mau majhul contohnya ya. Iya Futiha, majhul. Futiha al-babu atau tadi apa? Futiha al-babu ya? Iya. Baik. Putih. Futiha al-babu. Apa arti futiha? Telah membuka pintu. Telah dibuka. Telah di, Bun. Telah- Kan ini telah dibuka telah di ya pintu. majhul ya. Futiha apa artinya? Membuka. Telah Dibuka. dibuka. Telah Apa? dibuka Telah dibuka. Al-babu pintu. pintu. Jadi kalau disatukan futihal babu apa artinya? Pintu telah dibuka. Pintu telah dibuka. Pintu telah dibuka. Siapa yang bukanya? Belum ada. Tidak ada. Tidak diketahui. Kalau tidak diketahui maklum majhul. 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 Bisa dirubah menjadi maklum? Bisa. Bisa. Silakan Bunda Nani dirubah. Disebutkan pelakunya. Tadi kan futihal babu. Pintu telah dibuka. Sekarang sebutkan coba. Fataha. Fataha Zaidun al-babu. Fataha Zaidun al-baba ya, Al-baba. objek jadi dibacanya fathah ya. Fataha Zaidun al-baba. Apa artinya Bunda Nani? Zaidun telah membuka pintu. Zaid telah membuka Pintu. pintu. Siapa yang membuka? Zaidun. Zaidun. Ada objeknya? Ada. Kalau ada objek berarti fataha ma'lum majhul? Maklum. Ma'lum. Baik, terima kasih Bunda Nani sudah merubah dari fi'il ma'lum dari fi'il majhul ke fi'il ma'lum. Silakan yang lain, ada contoh? Saya Bun. Silakan Quran. Lia dari Karawang. Quran surat An-Naba Baik. ayat 19. An-Naba ayat berapa, Bun? 19. Bismillahirrahmanirrahim. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Silakan. Wa futiha dan telah dibuka as-sama'u langit fakanat maka terdapatlah abwaba pintu-pintu. Futihat itu majhul. Futihat. Jadi Futihat. arti futihatis sama'u itu apa artinya? Langit telah dibuka. Langit telah dibuka. Ada subjeknya? Tidak diketahui. Tidak diketahui sehingga disimpulkan futihat itu maklum majhul? Majhul. Majhul. Bisa dirubah menjadi maklum? Silahkan. Bisa. Silahkan Bunda Lia. Siapa yang membuka nih ini? Siapa yang membukanya? Allah. Misalkan Silakan Allah ya. dibuka. Ya, silakan. Fatahallahu sama'a gitu ya. Ya, fatahallahu as-sama'a. As-sama'a. Mumtazah. Mumtazah ya. Bunda Lia, apa arti fataha? Telah membuka Allahu Allah as-sama'a langit. Siapa yang membuka langit? Allah. Nah, kalau Jadi fatah subjeknya Allah Allah. berarti fataha maklum majhul? Maklum. Maklum, karena diketahui pelakunya. Baik, terima kasih Bunda Lia sudah identifikasi dari Al-Quran, mencontohkan Sama-sama. fi'il majhul dan dirubah menjadi fi'il maklum. Silahkan yang lain, ada lagi? Boleh tadi ya pada bikin sendiri. Lihat lagi di buku Al-Kafi ada contoh-contoh fi'ilnya ya.
fataha, nasoro, zahaba, jalasa, akala, syariba. Silahkan. Ada lagi yang mau ngasih contoh? Atau barang-barang lagi. Nah, silakan Umi Yuyun. Tadi udah banyak yang ngasih contoh ya. Sekarang kembali lagi misalnya Umi, silakan. Syaribtul laimun. Nah, Oh, ini bukan dari Quran ya, silakan. Syaribtu bukan. al-laimuna. Silakan Umi diidentifikasi syaribtu, apa arti syaribtu? Saya telah minum. Saya telah meminum al-laimuna. Limun. Limun. Ya. Berarti syaribtu mana subjeknya? Ana. Ana, saya Anak ya. sari betul ya. 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 Kalau ada diketahui pelakunya, maklum majhul. Maklum. Ma'lum. Ketahui pelakunya. Boleh dirubah jadi majhul? Syuriba al-laimunu. Laimun. Syuriba al-laimun Syurib. ya. Anaknya dibuang Syurib. sehingga syuriba al-laimunu. Apa arti syuriba al-laimunu? Telah diminum. Limun telah diminum. Limun telah Limun telah diminum. diminum. Mana subjeknya? Tidak disebutkan. diketahui. Disebutkan. Sehingga Tidak diketahui. syuriba al-laimun Majhul. maklum majhul. Majhul. Majhul ya. Baik. Siapa lagi? Boleh muter lagi ke atas ya. Untuk mengasah Bunda terus. Hajah. Bunda Hajah Nunung dari Cilimus Kuningan. Bunda Haja Nunung silahkan. Ada contoh lainnya baik dari Quran ataupun sendirinya membuat, silahkan. Dari Quran tadi belum ya Bunda Nunung? Belum. Ya, udah dapat? Sedang mencari dulu. Silahkan yang lain dulu. Yang lain dulu katanya, silahkan. Udah lihat barangkali udah dapat. Silahkan. Yang sendirinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akala aliyun aruzza. Akala aliyun arruzza. Apa arti akala? Telah makan. Telah makan. Aliyun Ali. ali. Arruzza Nasi. Nasi. kita Ruz. gabungkan ya. Akala aliyun arruzza. Apa terjemahnya Bunda Lia? Ali telah memakan nasi. Telah Siapa makan yang makan nasi. nasi? Ali. Sehingga disimpulkan akala ma'lum majhul. Maklum. Ma'lum. Silahkan dirubah menjadi fi'il majhul. Ukila aruzzu. Ukila arruzzu. Apa arti ukila arruzzu? Nasi telah dimakan. Nasi telah dimakan. Siapa yang makannya? Tidak diketahui, tidak disebutkan Tidak fa'ilnya. disebutkan. Jadi ukila maklum majhul. Majhul. Majhul karena tidak diketahui pelakunya. Silahkan. Terima kasih Bunda Lia. Yang lain? Sama-sama. Boleh Quran, boleh kata-kata sendiri, silahkan. Baik. Oh, itu pun ayat Al-Baqarah ayat 249. Baik, kita lihat ya. Asyaribu Al-Baqarah ayat 49. Itu 249. 249. Iya. Ada kalimat fasyaribu minhu illa qalilam minhum. Baik, di sini fama yang mana Bun? Panjang. Fasyaribu tengahnya. Fasyaribu minhu illa qalilam minhum. Apa arti fasyaribu? Maka Minum Bun, arti syariba itu minum. Fasyaribu.
Ada subjeknya enggak? Tidak ada Ada ya. mereka. Ada. Belum mereka minum. Kan ini Bunda masih ingat tasrif fi'il madi syariba, syariba, syaribu. Berarti kalau syaribu itu ada domir apa? Hum. Boleh diartikan syaribu. Mereka minum. Mereka telah minum. ya, jadi siapa yang minum? Mereka. Berarti diketahui subjeknya? Diketahui. Kalau diketahui subjeknya syaribu maklum majhul? Ma'lum. Nah, jadi fasyaribu minhu illa qalilam minhum. Mereka telah meminum ya darinya illa qalilam minhum. Kecuali hanya sedikit ya. Jadi nanti ini keadaan ketika tentara Talut ya. Yang mana lagi? Coba di sini ada lagi nggak? Nah ini ada. Di 251 yang wakotala. Wakotala. Baik, kita satu lagi ya. Berarti kotala ya. Surah apa itu, Bun? Masih lanjut. Al-Baqarah. Lanjutkannya. Ayat ayat 251. 251 ya. Coba. Kala Daud. Ini fahazamuhum. Yang mananya Bunda yang ingin diidentifikasi? Lanjutannya wakotala Dawudu Jaluta. Setelah kotala. Nah ini kotala. Apa arti kotala? Membunuh ya, bunuh. Telah membunuh. Kotala apa arti kotala? Telah membunuh. Dawud. Nabi Dawud ya. Jaluta. Kepada Jalut. Jalut. Nah, kemudian silakan Bunda Nunung diterjemahkan secara sempurna. Kotala Dawudu Jaluta. Apa artinya? Daud telah membunuh. Daud telah membunuh Jalut. Siapa yang membunuh? Daud. Ya, Nabi Daud ya. Sehingga kotala itu maklum majhul? Maklum. Bisa dirubah menjadi majhul? Bisa. Kalau dirubah jadi majhul gimana? Kutila Jalutu. Jalut telah dibunuh. Siapa yang membunuh? Daud ya. Tidak diketahui. Tidak diketahui kalau dilihat dari simpul kalam yang barusan ya. Kutila Jalutu. Jalut telah dibunuh. Nah, kalau jadi kutila maklum majhul? Majhul. Baik. Sudah dari Bunda Nunung. Ada satu lagi yang mau ngasih contoh? Dulu pun lagi cari. Lagi cari-cari ya. Dalam surat Ibrahim. Ya, kita lihat sama-sama. Terakhir ini ya. Ibrahim 26. Ibrahim 26. Coba kita identifikasi sama-sama. Surah Ibrahim ayat 26. Nah, yang mananya yang akan diidentifikasi? Ujtusat. Nah, apa arti ujtusat? Dicabut. Telah dicabut ya. Ujtusat telah dicabut. Nah, apanya yang dicabut? Belum diketahui ya. Akar-akar itu. Iya. Apanya yang telah dicabut? Akar pohon. Akarnya ya. Malaha ya. Apa-apa ya. Di sana itu akar misalnya yang dicabutnya itu. Berarti telah dicabut akar. Siapa yang mencabut? Tidak disebutkan. Berarti ujtusat maklum majhul? Majhul. Ya,
majhul ya, karena tidak diketahui pelakunya siapa yang mencabut. Baik. Nah, mungkin untuk hari ini kita hanya itu saja ya, sedikit-sedikit saja belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab dari dasar tentang membedakan mana fi'il maklum yang diketahui subjeknya pelakunya, mana fi'il majhul yang tidak diketahui subjeknya atau pelakunya. Sehingga ketika menerjemah baik Al-Quran ataupun hadis kita tidak salah ya, ini diterjemahkannya harusnya majhul gitu ya, dicabut bukan mencabut misalnya. Nah, tadi ya sudah banyak yang diidentifikasi dari Al-Quran. Mudah-mudahan semakin memahami kita ya, semakin jeli ketika membaca Al-Quran itu. Oh, ini terjemahnya seperti ini. Mudah-mudahan membantu dalam fahmul makru, paham apa yang kita baca. Sehingga kalau kita paham apa yang kita baca, tilawah kita semakin bersemangat ya. Sholat kita semakin khusyuk. Karena kita fahmul makru, paham apapun yang kita baca dari apa yang kita lafadzkan gitu ya, dari doa-doa yang kita lantunkan. Berdoanya lebih khusyuk, lebih hikmat, karena kita sangat memahami setiap kalimat, setiap huruf yang ada dalam doa yang kita baca. Hanya itu saja, saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Hajah Fenty yang sudah menyampaikan materi pelajaran bahasa Arab dasar, yaitu buku Kafi Jilid 2. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda kepada beliau. Jazakillah khairan katsira. Mudah-mudahan ilmunya tambah berkah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita tutup kajian ini, kita sama-sama baca doa sebelumnya. Mudah-mudahan